buka, dan alhamdulillah kami tadi mendapat telepon bahwa Bapak akan berkunjung ke sekolah kami, dan alhamdulillah sudah sampai walaupun sore tapi sudah sampai di sini. Dan teman-teman yang hadir di sini mereka adalah tim manajemen dan guru-guru yang tertinggal, karena kita dapat pulang sekolah. Dan termasuk juga bahwa yang mendapat bantuan pemagangan kami itu jumlahnya sebanyak 75 orang, tapi tim manajemen mengatakan kita bisa mengelola uang sebanyak ini itu menambah siswa, karena di sini selain daripada kami mengetes anak tersebut juga berdasarkan sosial ekonomi yang kami kebetulan menjaring juga anak-anak yang sesuai sosial ekonominya itu tidak memungkinkan, sehingga ini ada kebetulan bantuan seperti ini, maka kami sertakan. Dan ini sangat banyak sekali yang mendaftar, sehingga pada waktu itu kami mengadakan proses seleksi dan kami mengundang dari UPI yang layak mengikuti kegiatan ini, sehingga kami mengadakan psikotes yang sudah dilaksanakan kerjasama dengan UPI dan dijaring, sehingga anak-anak terjaring sebanyak 110 yang kita persiapkan ini. Dan kami dari sekarang anak-anak kita di Jepang itu sudah 310 orang, sehingga pengalaman kami dari tahun ke tahun ini selalu bekerjasama dengan SO yang ada. Di antaranya SO yang melekat dengan sekolah, dan juga SO yang sudah dari tahun awal, terutama yang pelayaran, mereka selalu merekrut anak-anak kita yang diberangkatkan ke Jepang. Ini semuanya kami berdayakan dengan bantuan yang ada, sehingga kerjasama kami antara SMK 2 Subang dengan SO yang ada itu sudah terjalin dengan baik. Nanti silakan Bapak, ini kebetulan ada 2 SO yang di sini, yang kebetulan mereka dengan SMK dengan 2 Subang setiap tahunnya kalau sudah masuk ke SO itu dipastikan mereka itu diberangkatkan. Tetapi memang selama ini mereka berbayar 100%. Artinya SO menyiapkan fasilitas untuk keberangkatan, tapi untuk pembiayaan juga harus dibiayai oleh peserta. Kemudian dengan adanya bantuan yang dari pemerintah, ini salah satu meringankan beban daripada anak-anak yang akan berangkatnya. Dan kami sudah program yang sudah kami lakukan, di antaranya yang pertama adalah sosialisasi. Begitu kami mendapatkan jatah kuota, kami mengumpulkan semua orang tua, karena persyaratannya itu adalah nanti surat pernyataan dari orang tua bahwa anak itu boleh berangkat ke luar negeri, itu yang kita pegang. Dan ini sudah semuanya kita sudah siapkan, Pak. Kemudian yang berikutnya adalah anak-anak yang akan orang tuanya sudah siap untuk memberangkatkan, kemudian anak-anak dilatih dengan fisik dalam bentuk seperti ini. Nanti akan terpilih anak-anak yang memang mereka punya fisik yang bagus dan juga psikis seperti itu. Selain daripada kita juga sudah terbiasa menggunakan pendidikan karakter dengan sistem ketarunaan SMK 2 Subang ini, sehingga untuk pelatihan seperti ini sudah tidak masalah lagi. Jadi kita sudah mempersiapkan dalam bentuk mereka siap fisik. Kemudian kami juga melakukan psikotes, yaitu bekerjasama dengan UPI yang mereka hasilnya juga sudah keluar. Dan anak yang terpilih tadi adalah dinyatakan itu adalah mereka yang terpilih secara tes secara psikolog, yang kira-kira nanti mereka bisa membawa nama baik keluarga, pribadi, dan sekolah. Lanjut, Pak. Kemudian kami juga sudah melakukan MCU, karena MCU ini adalah prasyarat. Kalau seandainya nanti mereka sudah
belajar, kemudian baru MCU, ternyata nanti kesehatan tidak mendukung, maka itu nanti kerugian yang dialami oleh baik individu karena mereka sudah belajar maupun oleh SO yang sudah susah payah mencari bibit kemudian tidak bisa berangkat. Oleh sebab itu MCU di awal kami laksanakan, dan ini juga sudah anak-anak yang sudah masuk pelatihan tadi adalah sudah lolos di MCU. Nah, ini semuanya adalah alumni. Kemudian kami mempunyai 16 program kalian, dan hampir semua program kalian itu kebetulan kami sesuaikan dengan SO yang memberangkatkan. Karena kepekerjaannya di bidang apa, sehingga kami salurkan ke sana. Itu barangkali yang sudah kami lakukan, dan insya Allah yang dititipkan dari direktorat, insya Allah itu kami sambut dengan baik, dan insya Allah semuanya akan diberangkatkan pada waktunya. Tinggal lagi nanti sekarang sedang proses pembelajaran bahasa Jepang dan karakter, kemudian budaya Jepang, dan insya Allah mereka nanti sekitar November Desember mereka sudah mendapatkan sertifikat N4 yang siap untuk diberangkatkan. Terima kasih. Dan berikutnya kami minta, oh ya, satu lagi, kami memiliki 4 orang guru bahasa Jepang, 4 orang guru bahasa Jepang yang dimiliki oleh SMK Negeri Dua Subang. Kemudian selebihnya adalah disediakan oleh SO. Untuk berikutnya kami minta kepada Pak Direktur bisa memberikan arahan kepada teman-teman guru dan tim manajemen SMK Negeri Dua Subang. Kepada Bapak, kami persilakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Pak Ramlis. Ya, saya hormati teman-teman dari Seminar Organization di Subang ini, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMK Negeri Dua Subang, posisi pun mereka tidak panjang, ada dengan kuasa karena namanya pada siang hari ini, sore hari ini kita bisa bertemu, dan saya terima kasih. Rencana kami itu besok pagi, tapi karena agendanya juga padat, saya seharian juga rapat tadi. Jadi di dua sekolah pun sambil rapat pas terus ini pas jam 4:30 pas selesai. Ya. Yang pertama kami terima kasih sekali kepada SMK Subang ini yang bergerak cepat menangkap peluang dari program Direktorat SMK. Karena apa? Cepat. Kami ingin lebih cepat dari dana yang kami disetujui. Setelah disetujui kami gerak lebih cepat. Pokoknya Januari, Februari harus sudah tersalurkan sampai seperti itu. Harus sudah sosialisasi. Biar kepala sekolah yang baru bangun pagi-pagi belum tahu programnya, lihat-lihat program di website kami bulan Maret April baru melihat, ya sudah ketinggalan zaman. Tapi Bapak dan Ibu patut bangga dengan Bapak Kepala Sekolah kalian. Yang luar biasa, dan perlu tepuk tangan untuk Pak Kepala Sekolah. Ini umumnya juga termasuk Bapak dan Ibu guru yang ada di sini di luar biasa. Umumnya Bapak Ibu mencarikan bantuan untuk kepentingan individu seseorang itu biasanya malas-malasan. Maaf ya, ngapain nyarikan bantu orang lain? Ujung-ujungnya dana sekolah terkurangi, dipakai untuk ngurus sana sini, transport sana sini, bikin SPJ sana sini.
Ini secara umum gitu. Jadi care-nya kepada orang lain ini sebagian modern. Tapi saya orang Jawa bilang sangat terenyuh kalau saya wanita sudah menangis dengan bapak dan ibu yang ada di sini. Karena bapak dan ibu benar-benar 2-3 langkah lebih maju dalam implementasi iman antar orang. Tidak hanya mengatakan tetapi melangkah, mendampingi, rela, ikhlas. Anak-anak kita maju, anak-anak kita menangkap peluang. Kami pun juga dari Grassroots begitu. Sefrekuensi kita, ya sefrekuensi. Apa tuh dapatnya kita? Dapatnya capek-capek, ngurusi. Ujung-ujungnya apa nanti kalau ada masalah kita yang harus terkena. Terus bukan tidak ya Bapak. Ketika saya jadi kepala sekolah itu mengurusi 3 anak. Waktu itu saya mengundang alumni, saya kumpulkan, ada yang bersedia mengurusi 3 siswa kami yang mau belajar ke Taiwan dan 2 ke China. Kami biayai kuliah di sana 3 tahun. Dan transfer dana ke saya, kemudian saya transfer ke sana tiap bulan dari para sponsor. Ya ngapain 3 tahun gitu. Akhirnya COVID kemarin bingung saya juga. Harus ngoyak-ngoyak dia pulang supaya tidak ada masalah. Tapi alhamdulillah semua 3 anaknya sudah lulus dan sekarang sudah kerja. Ini ngapain 3 tahun dia lulus sudah lulus cari kerja sendiri. Ini Bapak dan Ibu, tolong, inilah yang sebenarnya kerelaan yang dalam kita mendidik anak-anak kita. Tidak hanya ngomong berbusa-busa tentang nilai-nilai Pancasila dan nilai agama. Tapi Bapak dan Ibu ini rela. Sekarang apalagi Pak Wardani datangnya sore. Ya ngapain Pak Wardani ini juga ASN gajinya ya sama, datang sore sampai malam juga sama. Malam-malam karena kami rapat dengan Bu Dirjen itu Bapak dan Ibu sampai jam 11:30 malam. Bu, ini sudah mau hari Kamis, rapatnya Rabu. Bu, setengah jam lagi hari Kamis. Bu, hari Kamis gimana? Ini jam iya. Oke, kantor. Ya ngapain? Ya semua berjuang untuk negara kita ini biar segera maju. Jadi sekali lagi Pak Kepala Sekolah, kami sangat berterima kasih Bapak Ibu Guru, kami sangat berterima kasih langkah positif yang Bapak Ibu berikan kasih sayangnya kepada anak-anak kita. Saya yakin saya tidak usah lihat ruang kelas, tidak usah lihat pembelajaran di kelas, pasti juga akan lebih baik. Pasti akan juga lebih baik. Jika dari endingnya perhatian Bapak dan Ibu kepada anak-anak kita. Karena itu mari kita jangan lelah ya Bapak dan Ibu ya. Jangan lelah, saya pun juga tidak lelah. Jangan lelah untuk terus mendampingi anak kita. Kalau perlu nanti juga sampai kita deteksi Pak. Yang kemarin yang 300 itu selesainya berapa, kemudian rata-rata dia bisa transfer orang tua berapa. Kalau 300 mereka transfer rata-rata 1 juta, berarti sudah ada perputaran 300 juta masuk ke Indonesia. Pasti lebih dari itu, pasti lebih daripada itu. Kalau ya sedang-sedang 3 juta misalnya begitu pada orang, sudah hampir 1 miliar. Perputaran itu mau kemana uang itu? Ya akan diputar oleh bank untuk pertumbuhan ekonomi di negara kita. Kalau pertumbuhan ekonomi berkembang, maka juga tingkat kesejahteraan akan naik, anak sekolah akan banyak. Jadi hukumnya positif itu saling positif menghasilkan hal-hal yang positif.
Jadi Bapak dan Ibu, sekali lagi saya berterima kasih. Saya datang ke sini ingin ngecek ya, karena sudah ada beberapa yang kemarin saya ketemu di bandara sudah pada berangkat. Beberapa, mungkin ya baru 10%, tapi sudah ada yang sudah berangkat. Ya, mungkin latihannya sudah Januari, sudah pada latihan bahasa Jepang, atau sejak awal Juli sudah pada latihan bahasa Jepang dengan terjadwal gitu. Itu yang membuat saya ternyata gitu, apa di punggungnya itu pakai kaos gitu, pakai jaket gitu, berangkat jadi migran, pulang jadi juragan. Wah, ini Pak Pri kalau lihat hal seperti itu senang sih. Duduk Pak Setia sih, ya. Iya. Itu teman-teman bulan saya itu ya. Kalau diskusi sampai jam 12 malam dengan beliau itu, bagaimana memajukan SMK pertanian pada waktu itu. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, sekali lagi saya sangat bangga, sangat berterima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru BPK yang pasti juga akan bekerja keras mengingatkan, dan juga Bapak Ibu Guru semuanya, Bapak Ibu Guru karyawan. Dan mari terus kita lanjutkan Bapak dan Ibu pendampingan kita kepada anak kita, dan kepada Bapak-bapak dari SO ya Pak ya, memberikan pelatihan, pendampingan. Ya Pak, kita dampingi dengan baik, dan kami terus akan menggelontorkan dana tahun berikutnya kalau nggak ada masalah. Ini yang mungkin kalau Bapak nanti ketemu dengan asosiasi SO di seluruh Indonesia ya, mari sama-sama bareng-bareng kita tolong. Memang kita nggak memungkiri Pak, Bapak butuh biaya, butuh ini ya, tapi tolong yang wajar-wajar ya, yang wajar-wajar supaya Bapak juga dengan keluarga sejahtera, bersama teman-teman dari SO, anak-anak juga sejahtera, para guru kita juga sejahtera. Sejahteranya apa? Ya melihat anak-anak kita ini yang kita didik benar-benar mereka bisa memasuki dunia kerja, dan kita bisa mengangkat kesejahteraan orang tuanya, keluarganya. Jadi lebih sejahtera, mungkin nanti bisa mereka bayar adiknya untuk bisa sekolah. Saya itu pengalaman tahun 2001, 98 saya sudah jadi kepala sekolah. Ya, saya di kepala SMK swasta itu mengirimkan anak ke Jepang. Pulang dari Jepang dia beli sawah di depan rumah saya. Rumah saya itu kan mewah, nggak sawah. Depannya itu sawahnya dibeli. Bapak-bapak ibunya itu kalau ke sawah itu mesti menyapa, Pak ini sawah yang beli ibu, anak bapak. Itu rasanya dan bisa menghidupi keluarga. Waktu itu masih senilai 30 juta satu patok. Sekarang udah 1 miliar itu. Nah, dia beli 3 patok, udah 3 miliar. Jadi uang 90 juta pada waktu itu yang mereka simpan mungkin bahwa 150 juta atau 200 juta ya pada waktu itu pulang dari Jepang, diinvestasikan untuk beli 3 patok. Ya, pada waktu itu tahun 2005 masih senilai 30 juta per patok. Tapi sekarang karena permekaran kota di Klaten, jadi nilainya sudah 1 miliar. Jadi betapa luar biasanya ya Bapak dan Ibu. Itu hanya 1 orang. Kalau ini ada 115 malah diperbanyak. Terima kasih teman-teman SO, guru-guru bahasa Jepang di sini. Terima kasih Pak. Nah kemudian silakan untuk mulai kelas 10 mata pelajaran pilihan. Kalau memang masih ada peluang ya Pak ke Jepang, 3 tahun yang akan datang ya bisa dimulai mapel pilihan itu yang 288 jam diisi dengan bahasa Jepang. Mulai kelas 10 tidak apa-apa. Bagi yang berminat, misalnya dari 500 anak yang berminat 100 ya sudah 100 saja nanti mata pelajaran pilihannya bahasa Jepang dengan guru-guru. Ya waktunya diatur bisa sore atau rilis di hari Sabtu, kan bisa saja ya. Teman-temannya sambil ikut ekstra 2 jam, kemudian ngambil 5 jam atau 6 jam bisa Jepang, kemudian bisa
sore hari online atau apa dilakukan dengan cara-cara yang sekarang. Jadi saya berharap Bapak dan Ibu, mari keikhlasan kita teruskan. Saya di sini sekali lagi saya sudah membawa dana untuk transport saya, jadi saya tidak akan minta uang yang kami transfer ke Bapak dan Ibu untuk anak-anak kita. Ya, mari kita Bapak dan Ibu juga sama sefrekuensi dengan saya, ikhlas dana ini ya pure semuanya untuk anak-anak kita. Ya kalau nanti misalnya jumlahnya banyak ya Pak ya, ada 1-2 guru mau bimbingan ke sana, bisa difasilitasi dari SO, ya tolong harapan kami tidak mengambil dana itu, tapi mungkin SO sendiri yang akan bisa mengatur supaya ada kunjungan ke sana, karena sudah ada 300 ya, dari 300. Kami sangat sedih kemarin dengar KPK dapat untuk 10 anak itu katanya dia cuma 10 juta cukup Pak. Jadi 10 anak itu 1 juta, yang 50 juta untuk apa? Untuk berangkat ke sekolah dengan gurunya ke sana. Kenapa nggak dipakai untuk pengembangan menjadi 15 anak atau 20 anak? Nah ini ya contoh baik ini. Sebab ini nanti akan saya resonansi, akan saya suarakan ke teman-teman yang lain. Jadi Bapak dan Ibu, mari kita bangun keikhlasan kita, kerelaan kita, karena melalui apa yang kita lakukan inilah sebenarnya implementasi daripada hidup keagamaan kita. Ya, memang menjalankan ibadah itu adalah yang mendasari, tapi yang lebih daripada itu adalah implementasi daripada perilaku kita, keseharian kita sesuai dengan talenta yang diberikan Tuhan kepada kita. Talenta kita adalah sebagai guru, sebagai pendamping anak-anak untuk bisa maju berkembang. Jadi terima kasih Bapak dan Ibu. Kami minta data kemarin, terus mana ya, saya mampir, saya kunjungi untuk melihat pelaksanaannya, tadi sudah berjalan dengan baik. Kemarin saya melihat juga di mitra industri juga begitu bagus ya, persiapannya. Mereka mengirimkan juga sekitar 150-an ke Jepang. Nah, semoga ini nanti kami akan lihat juga SMK yang sudah lulus SMKPK ya, sudah tahun ketiga ya, itu berapa? Karena kemarin saya melihat di Jawa Tengah itu ada SMK yang sudah lulus itu mengirimkan juga hampir 100, tapi dengan biaya mandiri. Iya, ya, karena mengapresiasi anak-anak dan masyarakat yang tertarik. Demikian pada kepala sekolah, sekali lagi terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Sekali lagi mari kita teruskan pendampingan kita untuk anak-anak kita supaya mereka benar-benar bisa menikmati itu. Yakinlah Bapak ini, kalau kita ikhlas, anak-anak kita yang kita tanam ini nanti akan juga mengalirkan keikhlasan kepada siapapun kita tahu. Mereka akan lakukan itu, dan itulah sebuah kebahagiaan dalam kita hidup berbangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Direktur. Tentunya teman-teman, kalau kita mendengar Pak Direktur, kayaknya kita satu frekuensi dengan beliau dan kita ikhlas untuk menjadikan anak-anak kita ke depannya itu lebih bermakna tentunya, karena itu harapan kita sebagai guru. Kemudian saya sampaikan kepada Pak Direktur, pemandangan di SMK Negeri 2 Subang, kita hampir setiap bulan itu kita kehadiran pengusaha-pengusaha dari Jepang yang merekrut anak-anak itu Pak. Jadi dan sementara bahwa yang kita danai dari pemerintah itu baru tahun 2024 ini, tapi kami hampir setiap bulan itu didatangi oleh perusahaan-perusahaan Jepang untuk merekrut anak-anak kita yang akan diberangkatkan. Kemudian kemarin, baru 2 hari kemarin datang ke sini juga beliau langsung sebetulnya tidak akan kita sambut secara
mereka hanya sekedar berkunjung saja ke sini, tapi kita sambut dan kita minta apa yang dia maksud. Tapi dia keliling melihat anak-anak, aktivitas anak-anak sehari-hari, kemudian anak-anak dengan semangat, kemudian ada belajar bahasa Jawa segala macam. Kemudian dia lihat juga semua program kalian yang ada, karena kita sudah BRUD Pak, karena semuanya anak-anak aktivitasnya sudah larinya ke TEFA seperti itu. Bapak barangkali sekarang kebetulan sudah selesai. Kalau Bapak tadi pagi datang, barangkali kami akan mengajak Bapak setiap jurusan itu ada TEFA-nya, dan kami sudah 4,5 miliar Pak per tahun perputarannya, dan itu Perputarannya atau omset Pak. Ya. Dan itu sudah semuanya berjalan, dan kita kemarin mendapatkan reward di Provinsi Jawa Barat itu sebagai pengelola BRUD terbaik. Seharusnya tadi kami menginginkan Bapak kalau tadi pagi datang, barangkali kita lebih bisa melihat berkeliling. Kemudian yang pengusaha Jepang tadi tertarik, dia mengatakan kita sudah bekerja sama dengan SO berapa, saya menyampaikan diantaranya ini. Kemudian dia menginginkan kalau begini saya cukup Bapak mengadakan anak-anak bahasa Jepang dengan budaya Jepangnya, kemudian SO-nya kami langsung menerima di sana. Jadi mereka sudah punya perusahaan di sana, berapapun jumlah anak kita dari SMK 2 Subang ini dia siap untuk terima, karena dia melihat anak-anak kedisiplinan segala macam, mereka tertarik untuk itu. Nah, ini pemandangan yang sehari-hari yang ada di SMK Negeri 2 Subang. Nah, tentunya nanti di lain waktu Bapak, kalau seandainya kami pada saat aktivitas jam kerja itu pengelolaan SMK 2 Subang ini, itu kami memiliki yang pertanian jalan Pak, bagus. Coba mana pertanian? Iya. Tepanya. Agribisnis tanaman pangan dan hortikultura. Tepanya. Iya. Tepanya di hidroponik, kemudian ada tanaman jenis anggrek, ada putu jaringan, Pak, ada buah rambutan. Betul kan? Yang rutin itu kalau Bapak nanti ke Jogja Swalayan di sini, yang brandnya itu Stemper itu SMK 2 ini brandnya itu Stemper Pak, Stemper pertanian dahulunya. Jadi anak-anak SMK itu tahunya Stemper. Ya. Kalau ada label yang Stemper seperti itu adalah dari kita Pak. Ini yang untuk APHP barangkali ini sudah ada juga terakhir kemarin BPOM-nya sudah, dan ini tinggal segera saja lagi untuk keluar Bapak. Perputarannya per bulan berapa ya total? Ketuanya BMK Mana tadi? berapa perputaran per bulan? Kalau perputaran per bulan di kami itu bisa mencapai 75 sampai 100 juta. Tapi di bulan-bulan tertentu memang berlebih, karena memang di bulan-bulan tertentu seperti bulan Ramadan, Juni dan Desember itu di akhir semester biasanya ada 20 juta. Perputaran atau keuntungan? Perputaran. Kecuali untuk di bulan September, Agustus, September, Oktober, 75 omsetnya itu bisa mencapai 2,5 miliar Pak, karena ada perputaran dari seragam yang kami kelola yang diproduksi oleh tim Tata Usaha. Ada yang juga 3 bulan sekali periode perikanan. Ya, ada perikanan, ada peternakan juga Pak di kami. Yang rutin, ya kalau di bulan-bulan tertentu tinggi, tapi di bulan-bulan tertentu yang normal itu 100 juta Pak, yang normal. Tapi di bulan-bulan tertentu bisa mencapai 1 miliar, bisa mencapai 2 miliar tadi yang saya sebutkan, karena ada produktivitas yang lebih tinggi di sana. keuntungan setahun berapa? Keuntungan setahun itu bisa mencapai 300 sampai 400 juta. Ini juga diproduksi di sini Pak. Apanya? Iya. Iya, minuman ini semua diproduksi di sekolah Pak. Iya, pH-nya yang 8,5. Di mana?
ini kan kita sedang memajukan untuk ini Pak, untuk nasa pelan-pelan untuk BPOM Pak. Gitu. Jadi setelah minuman herbal, kemudian akan minuman dan produk lainnya. Terus sama dengan kami Mbak. Iya. Ya kita kerjasama. Untuk sekarang maklum dulu Pak, karena untuk yang minuman kemasan itu standarnya lebih tinggi Pak. Jadi kita maklum dengan KM Klaten. Ya, itu barangkali atau dari teman-teman ada yang ingin mumpung Pak Direktur ada di sekolah kita. Nah, di kita juga kan ada teknologi Pak. Teknologi itu kita punya wiring harness produksinya Pak, kerjasama dengan perusahaan. Wiring harness Kabel bodi sepeda motor. Itu kerjasama dengan perusahaan Purwakarta, kemudian di Pagaden sekarang. Itu sudah jalan beberapa tahun Pak. Dan itu juga sangat banyak menerima teknologi kita menjadi karyawan. Selain itu juga kita kan di pariwisata kita punya tour travel. Kita ada tour guide-nya. Kemudian juga untuk yang peternakan kita punya kandang ayam di bawah. Berapa itu? 5.000 ya? Ya, ayam pedaging. Gimana? Bukan masih Konvensional. kekurangan anggaran Pak. Belum cukup bersama bangun prosesnya Pak. 2 tahun yang lalu 2022. Ini tahun kedua. Tahun kedua Pak ini baru. Tahun kedua. Iya. Kita dulu ada bantuannya Indonesia Belanda Pak, sehingga membangun pertanian. Makanya ada hidroponik, kita bisa masuk ke Jogja. Kemudian kita juga punya pabrik tahu Pak, silakan. Pabrik tahu ini juga sudah masuk ke Jogja. Jogja Swalayan. termasuk ke kafe-kafe, rumah makan, itu sudah masuk tahu dan juga minuman yang tadi di sini. Ada izin PR itu. Ya, BPS BPS sudah Pak. BPS sudah semua. Sudah semua. Badan POM itu sudah kami terima. Kita ganti kemasan, kemudian sudah pada menunggu Pak. Yang untuk swalayan. Iya. Terus kalau putranya masih kecil ya? 5. Di bulan-bulan tertentu Pak. Di bulan, karena untuk yang minuman ini kan sebenarnya sudah diminta sama Jogja Department Store Pak sebetulnya. Cuman kita terkendala di Badan POM. Sekarang Badan POM sudah selesai. Insya Allah kedepannya tinggal produksi lebih banyak lagi, nanti insya Allah bisa ya. Karena untuk seperti perikanan dan peternakan itu memang kita kadang-kadang kita terkendala dengan alat itu sendiri Pak. Kadang-kadang beberapa bulan kemarin kita mengalami nggak rugi sih per poin, tapi ya pembelajaran, tapi itu pembelajaran yang baik bagi anak-anak bagaimana mengelola kedepannya. Kita punya 10. Ya, sekarang dibalikan sendiri. Ya, belikan sendiri. Kita punya 10 kolam itu. Bukan pembesaran Pak, pendederan. 2 ini ke Jatiluhur dan ini Pak Cirata. Pembelian. Pendederan. Itu lebih cepat sirkulasinya. Iya. Apa ikan apa? Nila apa Pak? Nila sama Mas. Jenis-jenisnya apa? Nila arowana. Oh, nila. Warna dia warna. Warnanya merah. Nilam. Nila hitam. Oh. Nilam. Nila emas. 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 Iya. Terus yang peternakan ayam ya? Ayam tadi. Telur nggak? Enggak. Belum Pak. Pengen, cuma belum. Untuk support modalnya belum ini Pak. Kita pengen, dulu juga proses kita sudah ada yang menawari Pak, cuman kita belum bisa Depositnya, di itu sekitar 135 untuk dia akan membangunkan proses, tapi kita harus membangun beberapa item terutama air, jalan dan sebagainya. Setelah dianalisis itu kita butuh modal awal itu 135 juta. Sekarang sudah ada close yang minim. Iya. Close yang minim untuk kapasitas 200 ekor. Kemarin juga menawarkan yang 500 Pak. Kami. 200 ekor itu sampai 5 lantai gitu. Hanya butuh lahan 4x4. Iya. Yang rumahan Pak. Itu bisa untuk melatih rumahan. Tinggal kita yang koordinir nanti. Tapi yang tidak punya TEPA itu hanya pelayaran Pak. Di pelayaran kemaritiman itu dia tidak punya, tapi kita punya iklan untuk simulator Pak. Sudah punya simulatornya. Sudah punya simulator Pak. Satu-satunya yang di-approve oleh perhubungan itu ya kita. Iya. Sekarang mereka kan sedang ini Pak, dari Jakarta sedang ada
Tapi PSD ini pelatihan di barusan saya sambut Tadinya 2 hari di sini. Bapak membuka beliau dari karena sore jadi Karena kita punya 2 bapak dinas pendidikan yang Dan hubungan. Itu biaya sertifikatnya mahal. Nah sekarang Mahal, Pak. iya. Kalau yang ini kita tidak digratiskan berarti karena ada uang. beasiswa pada dari Kemenhub untuk yang 3 diklat PST, AFF sama Berapa anak sertifikatnya? kalau normal itu satunya di angka 3 jutaan Pak, jadi hampir 9 atau 10 juta. Oh, Nah sementara ini mereka nggak bayar. yang kantor. Kenapa? Yang kantor. Nah, saya kurang paham Pak tentang itu. Ya intinya ini melalui Kemenhub melalui balai Pak, Oh, BPSDM gitu, melalui BP Batel Pak. Sehingga nanti mereka itu ngasih ke kita 45 siswa. Ya. Sudah berjalan hampir 3 tahun. Ya. Jadi terus gandengnya stakeholder masing-masing atau masing-masing. Iya. Terus kurikulumnya tiap tahun siapa ada perubahan apa? Selalu Pak, karena kita tiap tahun hampir Iya, penyelesaian tiap kita tahun, Pak. Iya. Penyelesaian kita sudah punya 106 apa namanya mitra Pak. Mitra, ya. 106 mitra ya, semuanya sudah MOU, semuanya juga sudah bergabung dan diantaranya sudah memberikan Praktisi tema mengajar dari gimana? Praktisi mengajar? selalu ada Pak. Dari mulai sebelum PK kita hanya ada 3 Pak. Nah sekarang sudah ada 12 ya tenaga pengajar yang memberikan apa namanya pematerian di dalam kelas. Artinya guru tamu. Teman-teman makan di industri mau kan? Dulu Sudah Tapi tiap Pak, yang tahu Pak, tiap yang tahun tahu di industri Pak. kita magang. saya sedang berjuang untuk makan industri supaya nilai PAK-nya itu bisa minimal sama dengan dekat atau melebihi dekat. Ya. Karena kita kalau 32 jam kan satu ya. Ya. Tapi kita makan itu masih normal 17. Nah ini saya bisa perjuangan. Jangan saya minta buat surat yang pertama langsung diizin kepada DPK supaya PAK SMK itu dihargai magang dulu ke industri. Ya. Karya inovasi bersama siswa mengelola PEPA ini sudah asesor sertifikasi itu kalau sudah punya asesor nanti nilainya berapa itu sudah jadi kita sudah akan agak fokuskan PAK inovasi biar kenaikan pangkatnya itu cepat bagi mereka yang punya karya-karya inovasi jadi asesor sering magang. Oke. Ya, terima kasih Pak Direktur, dan tentunya dengan kehadiran Bapak tentunya menambah semangat teman-teman di SMK Negeri Subang kita. Dan teman-teman, barangkali kita terakhir nanti foto bersama di depannya yang nanti kita inklusif SMK Negeri Subang ketemu dengan Pak Direktur. Maka dan saya akhiri. Kesepakatan ini Pak, Oh iya. untuk SMK Subang. Ya, silakan. Anda Bapak nanti sudah kesini Pak. Jadi untuk menuliskan. Oh iya, di sini semua Pak, mulai dari Menteri, Gubernur sudah di ruangan saya Pak. Di tangga menuju ke ruang kepala sekolah ada Pak di Wah, Bapak Ibu mungkin yang lainnya bisa siap-siap di depan.